Oke, sesi ini saya ingin memberikan kuliah mengenai eksternal fiksasi ya. Mungkin saya cuma mengambil beberapa slide dari pertama dari AO, OPA, sama mungkin Rockwood ya. Kita belajar prinsipal eksternal fiksasi. Karena eksternal fiksasi itu cukup sangat luas, ya, sangat luas. Perkembangannya sampai sekarang juga makin banyak jenisnya, kemudian prinsipalnya. Kita mulai. Jadi secara historinya, jadi perkembangan eksternal fiksasi ini ada macam-macam. Yang pertama ada namanya A-frame ya, frame. Mungkin sekarang kita udah nggak pernah ketemu lagi. Ini generasi pertama. Generasi kedua adalah uniplanar frame. Uniplanar frame adalah yang sering kita kerjakan ya. Ini merupakan basic dari perkembangan eksternal fiksasi sampai sekarang ini. Generasi ketiga kita mengenal namanya ring circular frame ya, atau Ilizarov. Nah, Ilizarov ini pada tahun 50-an mulai berkembang namanya circular frame. Yang keempat adalah articulated external fixation atau hinge ya, hinge fiksasi, atau bisa juga ini pengembangan dari generasi kedua tadi ditambah dengan hinge sehingga beberapa sendi atau join bisa digerakkan. Kemudian yang baru generasi kelima kita mengenal namanya hexapod. Hexapod itu ada multiplanar yang digabungkan di dalam dua ring. Ya. Cuman ini memang perkembangan di Indonesia sudah ada yang pakai, memang belum semua pakai karena memang masih mahal. Kemudian ada juga yang hybrid ring. Pada prinsipnya hybrid ring sendiri ini adalah menggabungkan antara sirkular dan multiplanar frame ya, seperti itu. Ini adalah A-frame ya. A-frame ini sudah jarang dipakai karena dianggap too rigid ya, too rigid, dan ternyata seperti Dr. Tangkas tadi bilang, sehingga kalau kita menabung healing itu kan memerlukan micro. Kalau frame yang dipakai terlalu rigid, yang terjadi malah justru lembunya. Ini first generation. Second generation adalah yang biasa kita kenal seperti ini. Cuman ini memang mempunyai kelemahan, dia memang secara untuk melawan bending force-nya dia masih belum terlalu rigid ya. Kemudian dikenal oleh circular frame atau Ilizarov. Nah, Ilizarov ini merupakan jenis frame eksternal fiksasi yang paling stabil dari semua angulasi dan rotasi, dia paling stabil di sini. Cuman memang secara kenyamanan pasien memang pasti tidak nyaman atau kurang nyaman ya. Kemudian yang tadi kita kenal dengan hinge ya, hinge eksternal fiksasi, yaitu eksternal fiksasi generasi kedua yang ditambahkan posisi hinge sehingga bisa melakukan artikulasi pada persendian. Fifth generation, nah ini tadi yang saya bilang apa namanya? Terima kasih Dr. Tangkas atas kuliahnya. Oke ya, lanjut ya. Sudah, ada pemeriksaan nafas belum? Tahan nafas semuanya. Oke, lanjutkan. Hybrid fixation ini yang terakhir. Hybrid fixation ini ada banyak biomekanikal yang kita kembangkan sehingga dia mencoba untuk mengurangi ketidaknyamanan sirkular frame sehingga penggabungan antara sirkular sama yang biasa. Awalnya dia mengenal seperti ini ya. Jadi ada klasik hybrid fixation, itu ada sirkular yang atasnya yang uniplanar. Tapi ternyata ini secara biomekanik ternyata lemah sehingga tidak boleh dipakai lagi seperti ini. Yang baru itu atasnya memang pakai yang bukan yang full ini, jadi half frame, cuman memang dia tetap harus memakai circular frame untuk menguatkan stability-nya. Nah, secara basic frame komponen itu ada, kalau yang kita pakai uniplanar biplanar ya kita cuma punya pin, rod, sama klem ya untuk menghubungkannya. Kalau kita
macam-macam ya komponennya, ada yang remnya, kemudian wire-nya, mengenal half pin, ada sproutnya, mungkin ada beberapa mur sama bautnya, ada olive wire dan sebagainya. Nah yang penting kita mengenal beberapa basic di eksternal fiksasi ini adalah yang ternyata mempengaruhi kekakuan atau stiffness dari suatu konstruksi eksternal fiksasi itu adalah diameter dari pinnya gitu. Jadi kalau kalian menggunakan pin yang kecil diameternya, pasti dia akan lebih lemah gitu. Sehingga prinsipnya adalah use largest size pin yang appropriate. Misalkan 6 mili, tapi kalau dipakai di radius ulna ya nanti pasiennya akan terlaji ya kan, hancur tulangnya. Jadi harus sesuai, harus appropriate sama tulangnya. Tapi prinsipnya adalah diameter ini sangat mempengaruhi terhadap stiff dari suatu konstruksi atau stability dari konstruksi eksternal fiksasi. Kemudian jenis-jenis pin sendiri ada banyak sekali ya. Kita harus mengenal ada dari size-nya, kemudian apakah self drilling atau self tapping, kemudian fitnya seperti apa, ada yang conical, ada yang blunt, ada yang fine thread. Materialnya ada titanium, stainless, tapi kita biasanya mengenal stainless ya. Serta yang sekarang ini ada namanya, ada coatingnya ya, semacam ada hydroxyapatite dan lain sebagainya. Ini beberapa general guideline ya, untuk diameter pin. Femur segini, tibia segini, nah kira-kira use appropriate pin size for the application. Kalau kita lihat gambar ini, kalau kita memasang eksternal fiksasi, pastikan kita melakukannya dengan bikortikal ya. Jadi dimasukkan bikortikal, jangan sampai cuma satu tok sini, karena akan jika terjadi bending forces ini akan crack, akan loosening, akan crack dan eksternal fiksasi kita fail. Secara simpel dengan insertion teknik, mestinya tahu ya. Kita incisi kulitnya, kita spread soft tissue-nya, kemudian kita menggunakan triple sleeve ini. Nah, kadang yang ideal memang harus seperti ini. Kalau kalian melihat saya di opan nggak seperti ini, ya mungkin beberapa karena limitasi, gitu ya, nggak bawa seperti ini, nggak bawa triple sleeve-nya di bawah dan sebagainya. Tapi ini yang harus kalian kerjakan ya, sebagai asisten, sebagai nextnya yang untuk menjawab ujian ya seperti ini. Triple sleeve dimasukkan, kemudian dilakukan drilling dulu, jangan lupa dilakukan irigasi, kemudian setelah itu menggunakan handle ya, di handle untuk memasukkan pinnya dan pastikan bikortikal ya. Kemudian untuk rodnya sendiri ada macam-macam. Kita sekarang mengenal adanya pakai dengan karbon, ada yang titanium, stainless. Dulu zaman kita sekolah pakainya masih pakai akrilik seperti itu ya. Jadi macam-macam. Nah, ternyata karbon sendiri dibandingkan stainless itu sebenarnya yang memang dia lebih kaku ya, 15%. Cuman intinya adalah untuk menguatkan construct frame-nya ini tidak harus selalu untuk memilih karbon ini. Yang paling lebih penting adalah pin diameter tadi. Jadi pin diameter lebih penting untuk meningkatkan kekuatan dari konstruksinya. Ini kalau kita bicara ring komponen. Kalau ring ini tadi saya bilang ya, ada komponennya, ada transduction wire, ada half pin, rod, strut dan sebagainya. Oke. Kemudian kita mengenal namanya uniplanar atau unilateral. Ini berguna untuk fiksasi sementara ya. Jadi kalau kalian mengenal eksternal fiksasi ini tidak selalu digunakan untuk definitif. Jadi jangan selalu dilakukan eksternal fiksasi kalian foto sebaik mungkin, kita berkata ini kan tujuannya cuma temporer ya. Memang bisa untuk beberapa definitive fixation, misalnya pada distal radius, pada pediatric fracture bisa, karena memang perkembangannya bagus sehingga union rate-nya bisa ini jadi definitive fracture, atau pada beberapa fraktur tibia. Tapi kalau kalian melihat frakturnya jelas segmental atau hypoplos, ini hanya cuma untuk sementara, gitu kan.
planar bisa ditambahi dengan dua bar di atas ini. Tujuannya sama, menguatkan konstruksi dari eksternal fiksasinya. Nah, cuman unit planar ini mempunyai kelemahan. Dia masih mempunyai kelemahan pada bending atau cantilever bending force. Jadi kalau kita bending ini masih akan terjadi suatu shear dari tabur tersebut. Kemudian juga nggak boleh immediate weight bearing. Ini beda sama kalau kalian menggunakan circular frame atau Izarov. Justru Izarov itu harusnya langsung weight bearing, sehingga dikenal sebagai non-union neck. Nah, ini tadi beberapa prinsip ya, gimana caranya untuk meningkatkan stability dari suatu konstruksi eksternal fiksasi. Yang pertama adalah meningkatkan diameter. Tadi saya bilang. Yang kedua, increase pin spread ya. Jadi kalau kalian masang eksternal fiksasi, justru sebaiknya dilakukan pemasangan pinnya itu di namanya kayak spread itu disebar ya, disebar lebih banyak ya. Kemudian menambah jumlah pin juga lebih menambah stability. Yang ketiga, mengurangi distance from pin to fracture. Jadi ininya sebaiknya dekat ya. Kalau ini dia kan memakainya jauh nih ya, masangnya jauh di atas ini, sehingga ketika kita lakukan bending force ternyata fail. Yang paling bagus dia dekat dengan rubber side, kemudian spreadnya juga ditambahi. Juga ini antara kulit dengan kulit dengan rodnya ini semakin dekat dengan kulit semakin kuat konstruksinya. Cuman memang kita harus memperhitungkan mengenai medikasinya, soft tissue swelling seperti itu. Tapi sedekat mungkin dengan kulit pasti dia akan semakin lebih stable. Ini ya. Kemudian frame diletakkan di plane yang sama dengan loading yang dilakukan gitu ya. Ini decrease distance from bar to bone. Bisa juga ditambahi double stacking of bar seperti itu. Uniplanar bilateral bisa dilakukan juga, cuman ininya jarang, aplikasinya jarang karena biasanya kita punya risk, kita tembus dua-duanya seperti ini kan dia akan punya resiko neurovaskular yang lebih tinggi ya. Tuh. Pada eksternal fiksasi kita mengenal namanya dinamisasi. Dinamisasi itu apa? Dinamisasi itu adalah konstruksi eksternal fiksasi yang akan membuat tadi micro motion. Karena kita butuh micro motion ini untuk menambah union rate dari suatu fraktur. Nah, ini contohnya misalkan pada penggunaan monoplanar ya, ini dilakukan dinamisasi sehingga ketika pasien itu weight bearing dia akan mengalami micro motion di sini dengan cara serially destabilize frame over time. Jadi dikendori kemudian kencangnya seperti itu. Kita juga mengenal eksternal fiksasi sebagai joint spanning temporal ya. Ini berguna untuk periarticular fracture ya, dan terutama pada mendapatkan soft tissue injury pada sini. Disadvantage-nya memang terjadi kadang ada bone infection, bone loosening seperti itu, serta kalau di daerah ankle ada foot equinus. Foot equinus ini sangat penting untuk diperhatikan sehingga terkadang kita memerlukan pinning pada daerah midfoot untuk mengurangi kejadian equinus. Pada fraktur radius distal ya, joint spanning eksternal fiksasi ini bisa untuk definitive treatment gitu ya. Terus pada arthrodesis pada knee juga dilakukan joint spanning serta dilakukan biplanar. Jadi biplanar frame itu kadang kita lakukan pada yang paling sering di arthrodesis knee. Articular hinge juga sekarang sudah sering dilakukan dan alatnya juga ada, terutama digunakan pada kasus ortho, kasus knee atau kasus ankle ya. Ini tadi saya bilang brain fixator kalau yang paling stable dan kalau forget bearing gitu. Lanjut. Ini tadi saya ulang lagi ya. Jadi yang berpengaruh adalah diameter screw, G
jumlah rodnya, kemudian jarak antara pin dengan frakturnya semakin dekat semakin bagus, distance antara clamp, rods dan bone juga semakin baik untuk menambah strength pada eksternal fiksasi konstrak. Kemudian di APO sekarang mengenal namanya modular eksternal fiksasi. Prinsipnya sederhana, yaitu kita menggunakan membuat partial frame untuk beberapa fragmen tulang. Misalkan ini ada fraktur, maka fraktur proksimal dan distalnya dipasang dulu partial frame, kemudian dijadikan satu menggunakan top rod ini, terus pasang klampnya. Sebenarnya lebih sederhana karena kita nggak memikirkan rodnya seperti apa, karena ada rod penghubungnya antara fragmen proksimal dan distal. Nah, ini juga bisa modular method ini, jadi kita bisa narik tulangnya sehingga bisa disebutkan sebagai allocated production tool ya. Oke, next. Kita bisa juga menambah additional neutralization rod, jadi rod yang lurus yang menghubungkan antara dua fragmen dari rod yang pertama ya, proximal dan distal. Ini tadi sudah. Nah, ini juga penting, kita perlu selalu memahami mengenai safe zone ya, safe zone. Eksternal fiksasi kuncinya juga mengenai safe zone sendiri di tulang panjang, di humerus di mana, di antebraki di mana, di tibia dan di femur ya. Beberapa contohnya, sehingga terutama di tibia, misalkan di proksimal bentuknya seperti ini, nanti di tengah bentuknya seperti ini, yang safe zone-nya di distal lagi seperti itu. Kalian harus tahu sebelum memasang eksternal fiksasi. Untuk ring ini juga ada beberapa prinsipal yang bisa kita ingat ya. Jadi sebaiknya kita menggunakan wire ini membuat sudut 90 derajat. Ini untuk meningkatkan konstruksinya. Kemudian minimal ada dua wire atau frame. Kemudian jika kita lakukan ini kurang dari 60 derajat, ya justru akan membuat bone fragment ini sliding. Jadi yang paling stabil adalah mendekati 90 derajat dengan tetap memperhatikan safe zone tadi. Oke, ini yang service. Ini contoh-contoh kasus ya. Misalkan ini pasang eksternal fiksasi untuk fase awalnya. Kemudian nanti fragment ring kita menggunakan ini zaro. Lalu zaro didistraksi, yang bawah di kompresi sampai jadi docking. Nah, ini bisa berarti eksternal fiksasi sebagai definitive treatment. Contoh misalkan ada bone loss, lakukan langsung spending eksternal fiksasi. Kemudian setelah itu diganti menjadi Elizarod untuk bone transport ya, transport sampai docking. Nah, docking jadi konsolidasi bagian docking side bone is directed, sehingga menjadi definitive treatment. Atau disease bisa menggunakan suatu eksternal fiksasi seperti tadi kita bilang. Ini kita mengenal namanya hexapod. Kemudian kita juga ini menggunakan software ya, software. Jadi cara mutarnya nanti sudah ditentukan oleh software komputernya. Jangan lupa anatomic consideration ini sangat penting. Misalkan pada daerah tibia, proximal tibia dan fixation pin minimal lebih dari 14 mm distal dari articular surface. Karena di sini ingat ada 4 yang namanya kapsul di lutut ya. Seperti itu, hal-hal seperti itu perlu diperhatikan. Kapan kita konversi X-Fit menjadi Olive? Atau beberapa jurnal sebutkan minimal safe itu 2-3 minggu dari pemasangan pertama. Biasanya bisa digunakan jika kita yakin benar bisa melakukan plating, tapi intramedullary atau medullary device lebih mengurangi kemungkinan resisten. Komplikasi 1,7% aja menggunakannya. Oke, komplikasinya beberapa adalah tract infection, weekend loosening, kemudian kematian non-tunai dan sebagainya. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa tract infection ini salah satunya karena adanya ini thermal necrosis ya, thermal necrosis ketika kita menggunakan fluid yang kecepatannya berlebihan, kemudian kita melakukan irigasi dan sebagainya, akibatnya akan terjadi thermal necrosis dan akhirnya ya jadi loosening.
Oke, saya kira nanti kita langsung ke workshop aja. Pentingnya bahwa eksternal fiksasi ini banyak aplikasi dan teknik yang kita bisa kerjakan. Kemudian yang terpenting adalah kita juga mengenal dengan indikasi klinisnya. Dengan penggunaan yang baik maka akan menimbulkan result yang bagus. Dan jangan lupa untuk selalu merecognize serta mengkoreksi apabila terjadi suatu komplikasi secara dini. Terima kasih.